kerja di pemerintahan, kamu udah tahu bahwa kamu kan tinggal di tempat tanah milik negara. Jadi udah tahu konsekuensinya. Apakah Bapak tidak mendidik anak Bapak untuk berbicara tentang Tolong ketemuin gua sama Aura Cinta. Gua gedeg banget, bener-bener emosi banget ngeliat Aura Cinta sama Bunda Dewi Persik gitu ya di acara TV apalah itulah ya. Salam APBN, ambil positif, buang negatif. Siapapun tolong ketemuin gua sama Aura Cinta. Selama ini gua selalu ngomong kalau gua nggak mau ketemu sama Aura Cinta ya, gara-gara gua udah keburu mager ngeliat mukanya, tapi kali Oke Bojo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Untra di Mipmap Channel. Di video kesempatan kali ini seperti biasa kita bikin video reaction lagi tentang KDM Kang Deddy Mulyadi. Yang mana di video itu yang kemarin-kemarin itu ada remaja gadis yaitu Aura Cinta, yang mana di situ nggak terima dengan kebijakan KDM gitu loh, sehingga diundang KDM dan diundang tersebut malah ngajak debat KDM. Dan di kesempatan waktu sekarang atau kemarin-kemarin itu banyak banget endorsan atau diundang TV dan diundang kayak konten kreator lain itu masih menyinggung atau masih nggak terima dengan kebijakan KDM dan masih kurang terima gitu loh. Untuk yang terbaru ini dia itu apa itu namanya kayak mindahin gitu loh, nggak sampai berapa hari gitu loh, cuma 1 bulan katanya, nggak sampai 1 bulan. Terus ini banyak banget kontroversial ya di luar rencana, dan ini itu juga di apa itu namanya dimarahin juga sama DP Dewi Persik. Langsung aja kita ke videonya ya Bu, gaskeun. Penggusuran ini harus di masyarakatnya dirangkul dulu gitu. kan masyarakatnya udah dirangkul sama Kang Deddy. Saya rasa Loh, itu kan mohon maaf ini ya, kurang sopan takutnya ya. Kan itu dirangkul setelah saya viral, setelah saya speak up tentang penggusuran, sebelumnya nggak ada. dirangkulnya tuh gimana? Maksudnya yang spesifiknya? Ya lebih kayak di masyarakat tuh diajak musyawarah gitu lah untuk penggusuran ini, nggak tiba-tiba cuma dikasih SP. Terus Kalau yang tadi itu kan udah bukan dikasih musyawarah. tahu 1 bulan, 1 bulan itu kan udah dikasih tahu saya. iya kan 1 bulan itu kan belum terlalu jelas mau dibikin apa, terus berapa meter gitu. Apalagi cuma 1 bulan kan kita pindah itu nggak cukup loh buat ngangkutin barang, apalagi cari kontrakan ya. Nggak, emangnya kamu kerja di pemerintahan, kamu udah tahu bahwa kamu kan tinggal di tempat tanah milik negara. Jadi udah tahu konsekuensinya. Apakah Bapak tidak mendidik anak Bapak untuk berbicara tentang bagaimana hak-haknya kita yang tinggal di tempat pemerintah yang bukan haknya kita ya, itu tanah kan bukan hak suatu kita. saat kapanpun itu tolong ketemuin gua sama Aura Cinta. Gua gedeg banget, bener-bener emosi banget ngeliat Aura Cinta sama Bunda Dewi Persik gitu ya di acara TV apalah itulah ya. Salam APBN, ambil positif, buang negatif. Siapapun tolong ketemuin gua sama Aura Cinta. Selama ini gua selalu ngomong kalau gua nggak mau ketemu sama Aura Cinta ya, gara-gara gua udah keburu mager ngeliat mukanya, tapi kali ini tolong siapapun ketemuin gua sama Aura Cinta. Pengen gua keramasin kepalanya rasanya. Di acara itu Aura Cinta bilang 1 bulan pindahan mah nggak cukup. Neng, gue mau tanya, barang lu sebanyak apa? 1 bulan kagak cukup buat pindahan, ha? Rumah lu segede Nagita Slavina, apa gimana? Segede rumahnya Kardashian, apa bagaimana? Gua pindahan rumah paling lama itu 1 minggu. 1 minggu pindahinnya, 1 minggu beberesin rumahnya. Itu yang rumah gue udah gede tuh, udah gede rumah gue. Ini gue nggak maksud sombong, tapi kalau dinilai sombong nggak apa-apa. Soalnya gue bisa pindahan di bawah 1 bulan, bahkan 1 minggu. Gue mau tanya, lu pindahan apaan 1 bulan kagak cukup, Neng? Gue juga mau ngasih tahu buat netizen nih ya, jangan ada yang ngehujat bapaknya. Jangan ada yang bilang ini orang tuanya ngedidik gak sih, bapak ibunya ngedidik gak sih. Jangan hujat orang tuanya. Lu gak lihat itu bapaknya di acara TV itu ya, bahkan di wawancara manapun, muka bapaknya tuh udah muka nahan malu, tahu nggak? Tolong jangan dihujat orang tuanya. 1 bulan gak cukup pindahan rumah, lu mau pindahan pabrik. Orang berani ngomong, berani speak up bukan berarti dia pinter ya sayang-sayangku. Lu lihat tuh contohnya, Aura Cinta tuh ya, berani speak up, berani dia tampil di TV, berani dia tampil depan banyak orang, tapi kosong. Lu lagi-lagi gue bahas ya Aura Cinta, lu udah nempatin tanah negara 20 tahun lebih, tetep aja minta kompensasi. Kata gue lu, bener harus gue keramasin rambutnya. Ngomong-ngomong lu ngomong di podcastnya Dr. Richard sama ngomong di acara itu beda lu omongan lu. Kenapa lupa lu? Ngomong apa di podcast, ngomong apa di TV, ngomong apa lupa lu. Di podcast Dr. Richard lu bilang 10 juta kagak cukup, sekarang di acara TV lu ngomong 10 juta cukup. Tuh contoh simpelnya, lu lupa apa yang lu omongin. Lu jangan jadi bocah kesono ngomongnya beda, kesini ngomongnya beda lu. Bahaya, ntar lu gede kagak ada orang yang percaya sama lu, Neng. Diem di tanah negara puluhan tahun, bertahun-tahun kagak bayar. Dikasih waktu pindahan 1 bulan,
dikasih kompensasi 10 juta, kurang baik apa, dan lu masih minta kompensasi. Kata gue lu belajar rasanya bersyukur, berterima kasih, tau nggak? Gue tahu ini si Ora pindahan 1 bulan kagak cukup gara-gara apa? Kebanyakan datang ke podcast sama wawancara TV, ini siapa sih yang undang? Hah? Jadinya menghambat pindahannya Ora Cinta kan? Terus Ora Cinta ya di wawancara TV itu, di acara TV itu dia bilang maaf ya kalau kurang sopan. Gue mau ngomong, gue mau tanya sejak kapan lu sopan? Dari awal lu ketemu sama Bapak Aing ya, dari awal lu ketemu Kang Deddy Mulyadi, sopan lu udah kagak ada. Sekarang baru minta maaf ya kalau kurang sopan. Pindahan 1 bulan kagak cukup. Lu mau bangun Candi Borobudur, lu mau bangun Candi Prambanan apa gimana dah? Di acara itu ya Ora lu juga ngomong iya paham, tapi lu ngelak mulu. Lu kata gue bagen. Lu udah ditolongin 10 juta sama Kang Deddy Mulyadi, masih juga lu koar-koar kesana kesini. Kata gue lu bener-bener kagak ada adabnya Ora. Masih aja terus ya, setiap kali diundang acara mana yang lu bahas juga permasalahannya itu lagi, itu terus, itu doang. Gua tahu itu pasti permintaan penyelenggara acaranya. Tapi kan bisa lu tolak. Gak bisa, Deng. Gak bisa lu tolak. Butuh duit 10 juta kurang kan? Gua mah ya Neng Ora ya. Gua mah kasihan lihat bapak lu. Bapak lu yang nemenin lu ke acara ini, ke acara itu, ke podcast ini, ke podcast itu ya. Lu lihat bapak lu nahan malu gara-gara omongan lu Ora. Gua nggak tahu ya, lu tuh ke podcast dan ke acara-acara kayak gitu dibayar atau enggak, atau dibayar berapa, gua nggak tahu. Tapi masa iya lu rela dibayar? Ya, dan gue yakin pasti bayarannya juga mungkin tidak seberapa, tapi lu rela ngelihat bapak lu dipermalukan gitu loh. Bapak lu itu lihat muka bapak lu itu lu nanggung malu. Bapak lu kena hujat sama netizen Ora, masih lu lebih milih duit daripada harga diri bapak lu. Bangetan emang ini bocah ini. Bayangkan orang tuanya, di sini dikatakan Deddy Mulyadi, bayangkan orang tuanya sendiri sudah sebenarnya masuk kategori yang layak dibantu oleh pemerintah, mengadakan acara-acara sebenarnya nggak begitu penting. Padahal tujuan Deddy Mulyadi adalah baik, ingin membantu mereka yang ada di sekitar proyek penggusuran itu agar dibantu sekitar 10 juta rupiah satu orang, satu kakak. Nah akibat itu timbul dari perasaan Deddy Mulyadi, anak ini, keluarga ini sebenarnya tidak layak kalau gitu dibantu kalau modelnya seperti ini. Nah ini kan menimbulkan perbedaan di antara publik. Apakah hal-hal seperti ini tidak seharusnya terjadi atau memang kalau terjadi sah-sah aja? Ini kan soal bagaimana persepsi masyarakat. Tapi ternyata rata-rata di Indonesia itu banyak tanah-tanah yang di dekat sungai-sungai itu ditinggali dan kemudian dialihfungsikan menjadi lahan yang bersertifikat. Yang tadinya itu tidak bersertifikat oleh kelompok-kelompok masyarakat yang katakanlah ini marginal ini, tiba-tiba membuat sertifikat untuk memiliki rumah itu. Padahal itu sebenarnya tanah negara. Ada golongan yang kalau dikasih aneh, itu masih ngelunjak. Coba lihat di video ini guys. Berarti sebagai orang tuanya, saya menyesal sekali kenapa di hari itu Aura saya bujuk untuk menemui Bapak Gubernur. Aura bilang sama saya, Pak, kenapa tadi Papa kok nggak bela Papa, bela Aura gitu. Kami juga tahu Pak, kalau Bapak saat itu tidak ikut berdebat, karena tidak mau kehilangan uang santunan yang 10 juta per bulan kan. Iya kan? Ingat ya Pak, uang santunan yang nanti dibayar ke Bapak, itu dari pajak kami Pak. Kami juga yang harus kerja keras, nyari uang buat beli tanah, terus harus bayar pajak untuk surat-suratnya. Dan itu nilainya bukan kecil Pak. Terus bangun rumah, harus buat IMB-nya, dan bayar juga Pak. Kami juga Pak yang bayar pajak bumi dan bangunan tiap tahun. Sekarang keluarga Bapak yang tiba-tiba buat bangunan di atas tanah pemerintah secara ilegal, tapi ngerasa paling disakiti. Lalu bagaimana dengan kami Pak? Bagaimana dengan kami yang bayar pajak Pak? Dan kagetnya ternyata ada informasi keluarga Bapak itu diduga bukan KTP Jawa Barat loh, yang harusnya tidak memiliki hak untuk dapat santunan tapi masih diberikan karena alasan kemanusiaan. Gua bingung sama makhluk-makhluk macam mereka ini tuh harus kayak gimana gitu guys ya. Kalau masih ada yang bela sih aneh aja ya. Terus tolong diingat ya, Aura itu udah dewasa, umurnya 19 tahun, jadi bukan lagi remaja. Dia sudah mau beranjak dewasa ya. Terus kemarin yang dari KPAI ngomong dia anak di bawah umur, tolong ya, sebelum ngomong please dipelajari dulu baru speak up. Oke Baju, itu tadi video reaction di sore hari ini. Terima kasih buat kalian semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, karena dengan like, comment, subscribe kalian autor bisa membuat video kedepannya. Untuk kalian semuanya yang sudah subscribe dari awal sampai akhir, terima kasih ya Baju ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.